Halo sahabat Seto Konsultan, balik lagi di Podsesif, podcast seru dan edukatif. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat hebat nih, yaitu Mas Malik. Halo Mas Malik. Mas Umar, alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana kabarnya nih? Baik juga. Makin subur aja ya. Ini ya tanaman, makin subur ini. Ya lah, dan saya yang makin subur. Iya. Terus ya sehat ya. Sehat Mas. Mas gimana? Lancar kerjaan? Ya, alhamdulillah lancar. Oh, sekarang kerja di bidang apa nih? Alhamdulillah sih sekarang di digital marketing ya. Lalu konten, kreatif dan lain-lain sih banyak ya. Oh, berarti Mas mencakup semuanya gitu Agensi, ya? iya. Bisa bilang ke agensi sih. Judulnya digital marketing tapi mencakup semuanya gitu ya. Berarti digital marketing spesialis gitu. Bisa masuk. Bukannya satuan kayak ad spesialis atau SEO spesialis. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam turunannya ya. Turunan dari digital marketing tersendiri. Turunan dapat tanjakan. Turunan, bawahannya ya. Cabang-cabang. Cabang-cabang. Apapun judulnya bisa di marketing. Nah, betul. Oke, Mas Malik, kenapa sih awal mulanya bisa terjun langsung di digital marketing? Digital marketing, karir sebagai digital marketer gitu. Gimana sih asal mulanya gitu? Sebenarnya nggak sengaja masuk ke digital marketing ya. Oh, sengaja. Karena iya, background pendidikan aku sendiri masuknya pendidikan ya. Saya dulunya guru SD. Guru SD. Cuman kebetulan waktu kuliah tuh sempat bikin blog gitu, bikin website. Di situ saya sebagai publisher ya, di situ jadi main AdSense tuh mainnya. Nah, kebetulan di situ website saya tuh kena banned ya. Karena waktu itu karena ngebahas tentang pendidikan nih. Nah, sedangkan di pendidikan itu ada biologi yang namanya sistem reproduksi. Nah, aku bahas soal itu. Ternyata itu masuk ke konten dewasa ya, konten terlarang tuh sama AdSense. Nah, tanpa dapat report sebelumnya, tiba-tiba kebenet aja tuh. Nah, di situ kan, waduh, udah nggak ada penghasilan nih. Itu kan penghasilan pasif ya di situ ya. Tapi kalau misalnya bahasanya matematika, nggak bakal kebenet kali? Iya, itu ada. Di situ kebetulan cakup semua materi pelajaran ya. Nah, di situ kebetulan ada materi itu, terus kebenet tuh nggak terkelola ya, karena waktu itu lagi kerja juga sebagai guru ya. Nah, terus kan guru nggak seberapa ya, guru honorer berapa sih gaji kan? Saya bilang 300.000 nih, 300.000 sekarang apa sih, bensin juga habis ya. Iya 300. Nah, di situ kan mikir otak tuh, waduh harus kemana nih. Nah, ternyata waktu itu iseng ngelamar ke bimbel gitu. Bimbel kan masih pendidikan ya. Nah, terus di situ sebagai marketingnya. Nah, ternyata di situ ngelola semua juga marketing, mulai jadi admin, saya jadi event organizer, terus juga ngelola website, sosmednya dan lain-lain ya yang berhubungan dengan digitalnya. Nah, terus di situ kena PHK tuh waktu Covid tahun pertama tuh 2019 berarti. Iya, 2020. Yang pertama banget 2020 akhir ya. Iya. Nah, di situ kena PHK, ya di situ saya iseng-iseng tuh belajar di YouTube. Karena kan udah gabut ya, waktu itu benar-benar lockdown kan, nggak boleh keluar. Ya di situ belajar lah digital marketing karena punya basic SEO lah karena dari website. Oh, pernah belajar SEO juga gitu? Iya, betul. Nah, dari situ langsung lamar ke beberapa perusahaan, masuklah ke ads. Di situ nggak ada pengalaman kayak belajar ambil bimbel atau kursus ya. Benar-benar pure, benar-benar pure otodidak. Saya baca artikel terus testing. Cuman kendalanya nih sebagai digital marketing, kalau nggak dapat kursus atau nggak ikut kursus ya, pertama pasti budget ya. Karena iklan itu kan prakteknya benar-benar harus pakai duit, betul. Nggak bisa kayak misalkan bikin website kan kita bisa sama otak-atik, itu nggak perlu duit ya. Yang penting kita punya waktu, kayak gitu aja sih. Dan itulah masuklah ke ke digital ini gitu, nggak sengaja gitu ya. Sebelumnya dari dunia pendidikan. Jadi kita bisa mengubah karir gitu ya. Nah, iya. Lebih ke digital gitu. Karena apalagi sekarang kan banyak banget nih yang beralih ke digital gitu kan, dari konvensional masuk ke digital gitu. Betul, apalagi semenjak masa PPKM kemarin kan, mau nggak mau perusahaan-perusahaan atau pegiat-pegiat usaha harus gulung tikar karena offline-nya udah nggak jalan sama sekali kan, mau nggak mau online tuh. Benar. Berarti
online itu digital itu sangat pengaruh banget ya. Betul. Pengaruhnya sangat besar ya. Betul, tren digital sendiri naik ya beberapa tahun terakhir tuh. Benar. Nah, menurut Mas Malik nih, digital marketing itu apa sih Mas? Kalau ditanya apa sih, menurut aku sebuah kegiatan memasarkan produk atau jasa ya melalui media digital dengan perangkat-perangkatnya. Bisa di situ termasuk kayak ya, sosial media, terus website dan lain-lain itu termasuk digital marketing ya. Menurut aku ya itu tadi pemasaran barang atau jasa melalui media digital. Contohnya seperti apa sih Mas biasanya tuh kalau digital marketing itu? Atau kayak walau sosmed itu kayak bikin konten tuh. Nah betul, kayak konten sendiri kan ada trik-triknya ya. Di situ kan kita di situ mainkan psikologi, kayak misalkan untuk copywriting, untuk caption sendiri itu ada bidang khususnya sendiri, itu turunan digital marketing ya. Untuk konten itu namanya ada konten spesialis. Terus untuk copywriting sendiri itu ada copywriter, itu udah ada turunan sendirinya tuh. Jadi itu sebenarnya udah bidang terpisah ya, karena untuk copywriting sendiri itu ada trik-triknya. Betul seperti itu, nggak bisa kita asal karena behavior setiap platform sendiri udah beda-beda ya. Kayak misalkan di Facebook penggunanya siapa aja sih? Facebook kan rata-rata orang-orang tua ya, orang-orang tua bahasanya harus kayak gimana sih? Sedangkan kayak di IG kan anak-anak muda, bahasanya harus kayak gimana? Kayak misalkan bahasanya nggak kaku-kaku amat gitu ya. Terus di TikTok kan sekarang ada TikTok kan, itu harus kayak gimana sih kontennya, itu udah ada tersendiri kayak gitu. Oh gitu, berarti digital marketing itu luas banget ya. Luas banget. Ya, jadi nggak bisa dibilang, maksudnya nggak bisa satu orang itu benar-benar merangkul semuanya, pasti ada plus minusnya lah ya. Mungkin ada yang spesialis di ads tapi copywritingnya kurang gitu. Ada yang SEO tapi nggak bisa ads gitu kan. Iya, sebenarnya kalau copywriting tuh harusnya udah sepaket ya sama ads nih, apalagi Google Ads ya. Google Ads tuh lebih mainnya kan Google Search Network ya. Dia mainnya keyword tuh. Terus keyword sendiri itu ketika dicari di Google itu munculnya kan bukan image ya, tapi teks tuh. Di situ kita juga perlu tuh skill copywriting. Jadi menurutku copywriting tuh salah satu skill wajib sih untuk digital marketer ya, dengan analisa juga. Berarti kalau Google Ads itu yang biasanya ada nomor 1 di atas, ada yang tulisan ad gitu. Iya betul. Itu namanya ads. Kalau Facebook, Instagram itu yang suka di story gitu ya. Bisnis sekarang ada sponsor gitu ya, sponsor konten tuh. Kayak gitu, ada iklan. Nama akunnya, bawahnya bersponsor gitu ya. Betul, bersponsor itu Google Ads, Facebook dan IG Ads kayak gitu. Oke. Kalau misalkan Mas, saya suka baca berita kan Mas. Baca berita, nah kanan kirinya itu suka ada gambar tuh Mas. Itu suka pencet terus masuk ke link yang lain ya. Nah itu sebenarnya dari publisher ya, itu iklan. Kita masang iklan di website lain ya. Itu Google juga ya? Itu bisa kita pribadi masang dari perorangan atau dari Google juga ada. Sedangkan kalau dari Google sendiri itu tandanya ada sponsored by Google. Sedangkan kalau dari bisa jadi kayak kan penyedia jasa iklan tuh banyak ya selain Google AdSense ya. Bisa juga dari MGID, Popular.com. Kalau Popular tuh kayak pop ads. Jadi kita kan kadang masuk iklan tuh kebanyakan sih website streaming gitu kan, rata-rata pop up ya. Nah itu kan karena nggak bisa pasang iklan dari Google karena ada hak syarat-syarat dan ketentuan sendiri, nggak boleh melanggar peraturan dari Google. Jadi mereka menggunakan jasa iklan yang lain. Itu jatuhnya ke publisher sih. Yang tadi pertama dari blog lah, dari blogging tuh dia termasuk publisher gitu. Gitu. Berarti luas banget ya? Iya, betul. Pokoknya kayak chatbot gitu, itu masuk digital marketing nggak? Chatbot? Iya, atau kayak WhatsApp bisnis gitu-gitu. Nah, itu kan platform sarana mempermudah, itu tools ya, maksudnya ke tools ya, bisa kita bahas betul, itu bisa ke tools marketing. Oke, Mas, kalau misalkan fungsi digital marketing itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, fungsi atau tujuannya yang pasti buat awareness, terus dapat lead juga kan, tentunya meningkatkan angka penjualan. Pasti dong. Nah, itu yang owner perusahaan mau gitu kan. Tapi ada satu kekeliruan nih, kekeliruan dari digital marketing. Apa? Itu rata-rata expect-nya tuh dengan ads
sales pasti naik. Mungkin ekspektasi orang bos-bos kayak gitu ya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Bisa jadi kita ads nih, tapi ternyata penjualan nggak naik, sama-sama aja misalkan. Tapi mungkin bos mungkin itu anggapnya rugi ya. Nah, tapi kita sebagai digital marketing itu kita anggap itu nggak rugi. Kenapa? Dengan ads itu kita udah bisa analisa juga dari data yang kita dapat. Jadi dari ads yang boncos itu mungkin sales nggak naik ya, tapi kita dapat datanya tuh. Kita di situ bisa analisa tuh behaviornya iklan kita seperti apa, analisanya performanya. Ternyata ini iklannya naik di daerah mana sih, iklan seperti apa sih yang harus mereka jangkau. Nah itu kan bisa kita ulang-ulang untuk cari campaign winning campaign. Nah sedangkan untuk dapat winning campaign itu nggak mudah. Emang sebagai digital marketing apalagi ad spesialis itu emang harus banyak melakukan A/B testing ya. Nggak bisa satu campaign nih bikin campaign langsung naik, nggak bisa kayak gitu. Terus yang keliru banget tuh ini tugas si digital marketing ini advertiser khususnya untuk ads ya, dia cuman hanya sampai mendatangkan lead aja, nggak sampai closing. Nah sedangkan closing itu tugasnya udah beda lagi, itu bukan sebagai si ad spesialisnya ya, tapi itu udah bagian kan admin atau yang bagian follow up ya. Dan marketing gitu. Nah betul kayak gitu, itu udah beda. Cuman kebanyakan si orang-orang yang pengen pakai jasa advertising ini pengennya ya udah dia ads terus pengen naik gitu, kayak gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu ya sebenarnya. Jadi bikin orang kenal sama produk kita gitu. Iya betul. Orang kenal produk kita itu udah suatu keuntungan ya. Meskipun dia belum membeli, bisa jadi ntar suatu hari dia mungkin sekarang dia belum butuh, tapi ntar ketika dia butuh dia pasti nyari lagi. Kok gitu nemu ini nih, mungkin dia kan bisa cari lagi produk kita. Mungkin itu bisa jadi jangka panjang ya kayak gitu. Makanya untuk ads sendiri biasanya nggak dijalanin sehari 2 hari, dia emang budget itu bakar uang kan ads tuh beberapa hari, beberapa minggu, berbulan-bulan kayak gitu. Tapi kalau gitu kita dapat kayak impresi, dapat reach. Betul, gitu ya? Nah, kita dapat awareness-nya kan di situ. Oh gitu. Nah kalau boleh tahu itu kita tuh digital marketing toolsnya pakai tools apa aja ya mas? Digital marketing apa dulu? Ads apa? Mungkin kalau dari awal dulu deh, dari segi konten kreator biasanya. Konten mungkin kayak untuk yang membantu ya, mungkin kan orang-orang kayak saya potong, orang-orang mikirnya susah jadi konten kreator gitu kan, karena harus butuh alat-alat yang mahal kayak kamera atau desain pun butuh laptop, butuh Photoshop gitu-gitu kan. Nah jadi orang-orang tuh banyak yang insecure buat jadi konten kreator. Tips mas apa nih, tools-toolsnya pakai apa aja gitu? Hardware ya itu ya. Mungkin kalau hardware kan ya mungkin handphone sekarang udah oke lah. Untuk edit juga udah banyak kan, kayak bisa Canva yang lain itu kan itu bisa diaplikasikan via handphone juga kan. Canva tuh mungkin konten-konten udah bisa lah, oke lah via Canva gitu. Terus untuk perangkat ya mungkin itu mungkin berpengaruh ke kualitas ya. Mungkin perangkat kita kayak handphone doang, dia bisa berkarya, cuman ya mungkin kualitasnya doang. Ya, mungkin kan bisa upgrade ya di situ. Itu mungkin yang mempengaruhi cuman ke kualitas doang ya. Untuk dia bisa berkarya apa enggaknya itu nggak mempengaruhi ya. Mungkin situ sih. Selain Canva apa gitu mas? Itu untuk editing ya itu bisa Canva. Terus kayak untuk HP kan CapCut atau yang lain atau VN video. Untuk perangkat editing video ya? Gitu itu udah oke sih. Terus kalau saya pernah dengar tuh orang tuh masukin ke Creator Studio, itu apa sih mas? Oke, Creator Studio kebetulan sekarang udah berubah nama ya, karena Facebook kan udah jadi Meta ya. Betul, namanya Meta Studio. Meta Suite sekarang. Meta Suite di situ justru fitur-fiturnya juga udah nambah ya, kayak udah lebih oke lah penampilannya. Di situ biasanya konten kreator tuh pakai Meta Suite itu untuk penjadwalan konten, terus untuk kayaknya kan kita punya kelola Facebook sama IG nih. Untuk lihat DM kan biasanya kalau orang yang belum tahu dia buka IG terus buka Facebook dua-duanya terus dilihat di inbox ya. Nah itu kan harus 2 tab tuh misalkan. Nah kalau di Meta Suite ini dia udah terintegrasi langsung tuh di satu si Meta ini, iya Meta Suite ini. Jadi kita buka menu inbox tuh itu sudah ada inbox dari IG sama Facebooknya sendiri, itu dari produk Meta sendiri ya, Facebook, IG, WhatsApp dan lain-lain ya, itu udah masuk situ. Kebanyakan sih
buat analisa juga kinerja betul kinerja apa namanya konten kita bisa kita analisa di situ ya. Metasuite ya. Kalau dari segi ads spesialis itu toolsnya apa aja Mas? Kalau ads spesialis ya itu nggak terlalu banyak tools, cuman emang butuh tools analisa ya. Pertama kalau untuk Google Analytics itu masuk, terus Google Analytics untuk analisa ini ya kinerja ininya, sedangkan untuk kinerja ads-nya kan bisa di dashboard si Google Ads-nya sendiri. Nah terus yang kedua tuh tracking ya, tools trackingnya itu bisa pakai goal tracking atau juga kalau dari Facebooknya sendiri itu kita kita pakai pixel ya, Facebook pixel. Itu fungsinya buat apa? Itu buat nge-tracking. Buat nge-tracking kan perangkap. Misalkan kita masuk ke suatu website A, nah itu kita ditandai lah, udah masuk perangkap dia lah. Jadi kenapa kalau Mas misalkan search sepatu nih misalkan di Google, terus Mas masuk ke sosmed ke lain-lain, suka dapat iklan sepatu gitu kan? Oh iya, ngikutin gitu. Betul. Itu bingung di situ. Nah itu kenapa bisa gitu? Kok Instagram bisa tahu sih? Saya lagi pengen sepatu ini. Nah gitu. kayak gitu. Itu katanya Instagram tuh curi data kita. Nah gitu kan. Itu bisa didapat dari tracking ya. Tracking tadi si Google Tracking sama Google Pixel itu. Nah, biasanya si pengiklan ini pasang khususnya untuk Facebook sama IG ya. Itu mainnya audience interest. Jadi misalkan orang-orang yang tertarik dengan sepatu. Jadi orang-orang yang mencari sepatu pasti ntar dapat tuh iklan sepatu terus tuh di IG, di Facebook, YouTube dapat terus kan. Iya. Itu namanya jadi retargeting juga. Retargeting. Jadi retargeting dari pixel tadi ya. Misalkan kita ingin iklanin orang-orang yang udah masuk website kita, khusus yang udah masuk website kita. Jadi kita bisa ngejar terus tuh kayak kita masuk ke website iBox misalkan, terus kita di IG ada tuh IG iklan iBox terus kayak dikejar-kejar gitu kan. Nah kayak gitu itu fungsinya dari si pixel tadi ya, tracking tadi di situ. Terus tracking, terus yang penting sih analisaan juga ya, terus reporting. Nah reportnya ini kalau digital marketing sih harusnya udah bisa data studio. Itu dari Google ya, data studio itu untuk menyajikan report hasil kinerja iklan kita kepada klien ataupun misalkan kepada atasan ya. Itu untuk analisa kita sendiri gitu, kayak gitu. Jadi tadi toolsnya ya, pertama untuk ads-nya sendiri, Google Ads dan Business, Facebook Business. Terus yang kedua tracking, tadi Pixel dan Google Tracking. Terus yang ketiga, yang penting itu yang tadi untuk reporting ya, Meta Studio itu harus bisa sih dan Google Analytics ya. Kalau tools untuk SEO Mas biasanya gimana? SEO mungkin orang tuh masih keliru ya antara SEM sama SEO. Itu dia. Jadi, perbedaan SEO dan SEM ya. Masih bingung di SEO-nya sebenarnya. Itu dia ngapain sih SEO itu? SEO dia lebih ke riset kata kunci ya. Riset kata kunci. Dia bermain di kualitas artikel. Berarti kayak yang saya tahu kayak tanam kata kunci gitu ya. Betul. Di blog atau di website. Itu namanya backlink ya. Bisa jadi masuk ke backlink mungkin yang Mas Anwar maksud. Jadi untuk SEO sama SEM itu, SEO tuh organiknya ya. Misalnya kita search tuh di Google sepatu. Nah, sedangkan yang paling atas biasanya iklan tuh yang sponsor. Nah, itu namanya SEM. Sedangkan SEO sendiri yang di bawahnya tuh yang nggak ada sponsor itu SEO, jadi organik. Keunggulan organik itu jangka panjang ya. Itu nggak memerlukan uang juga. Cuman untuk membangunnya biasanya emang agak butuh proses ya. Kayak kita harus meningkatkan ranking website kita mulai dari backlink itu jadi apa ya? Bisa dibilang metode penanaman atau website kita tuh disebutlah di website di website orang lain kayak gitu. Itu masuk juga kayak gitu. Itu untuk SEO. SEO ya. Kalau SEM tadi itu yang sponsor konten itu ya. Itu perbedaannya. Kayak iklan SEO. Cuman itu kelemahannya ya. Kalau saldo kita habis ya udah iklan kita itu nggak muncul kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin kalau untuk jangka panjang bagusnya SEO kayak gitu. Main SEO. Oke, berarti bisa dimengerti lah ya antara perbedaan
SEM dan SEO juga toolsnya bisa dipakainya untuk apa gitu. Betul. Karena selama ini tools itu menjadi hal yang aneh gitu, kayak kurang dimengerti sama orang-orang. Oleh yang membuat memulai. Iya, betul. Jadi digital marketer gitu. Betul. Hanya Facebook. Kebetulan untuk tools sendiri itu jarang ada pelatihannya ya. Justru aku sendiri itu ngulik sendiri ya. Emang kalau untuk digital marketing itu untuk mengenalkan tools itu jangan takut buat coba. Maksudnya coba tuh kayak kita harus familiar dulu dengan dashboardnya si tools ini. Jadi kita bisa pijit tuh, klik semua menunya biar supaya tahu fungsinya ini apa, ini larinya kemana. Karena emang jarang ya pelatihan atau pengenalan tentang tools si untuk digital marketing sendiri ini ya. Jadi emang rata-rata harus belajar sendiri sih. Sekarang juga udah mulai banyak sih beberapa kayak tools sendiri sih. Kalau dari Google biasanya udah ada kursnya dari Google ya. Kayak gitu sih. Sertifikasi juga. Dari Google dapat sertifikasi gratis juga tuh bisa. Mas, menurut Mas nih, trends yang lagi berkembang di 2022 ini apa ya biasanya? Yang satu kan pasti saya tahu tuh TikTok sama Reels. TikTok, Reels, oke, yang itu baru ya. Melonjak banget kan, pastinya kan. Apalagi Reels. Kita nge-share apa, tiba-tiba view-nya udah 1.000, 2.000 gitu. Naiknya cepet gitu. Oke. Justru kalau sekarang sih kayaknya Reels sudah menurun ya. Performanya ya. Dulu, betul. Algoritma. Karena si kreator, developer si IG-nya, Instagram sendiri ini, belum tentu tujuannya mau kemana. Dia masih karena udah kalah ya sama TikTok. Menurutku TikTok naik banget nih. Cuman emang kalau TikTok tuh agak belum algoritmanya belum dapat banget sih. Ngacak sih. Iya, masih ngacak banget, random banget. Cuman kalau yang pasti yang engagement sih yang emang penting tuh. Engagement untuk algoritma dongkrak algoritmanya ya di situ. Cuman kalau untuk tren sendiri sih aku setuju ke TikTok ya. TikTok apalagi untuk kalang seller ya, kayak penjualan barang atau apapun di situ udah oke lah. Cuman ya minusnya budget ya mungkin di TikTok ya. Iya. Sekarang minimal spend tuh 5 juta ya kalau nggak salah ya. TikTok ads nih. TikTok ads kalau nggak salah sih 5 juta ya. 500.000 ya, 500.000 minimal. Ya kalau yang lain kan kayak IG, Facebook itu 10.000 juga bisa kayak gitu. Jadi mungkin untuk yang belajar itu agak takut iya ya. Mungkin situ ya takutnya. Kayak gitu. TikTok sih oke. Selain itu ada apa lagi Mas trennya? Mungkin apakah kayak semacam sekarang juga marketplace ikut-ikutan juga kayak Shopee, ada Shopee video gitu. Iya, Shopee juga video udah. Itu lagi naik banget tuh ya short video. Short. Tapi itu nggak terlalu ini juga ya. Buat cari awareness doang ya dapat sih untuk short video YouTube ya. Iya. Kebetulan kalau YouTube sih aku belum terlalu memperdalami ya kalau YouTube ya. Algoritmanya kayak gimana? Karena emang untuk YouTube sendiri itu bisa dibilang untuk konten kreator YouTube ya sendiri, sedangkan untuk digital marketing itu jarang lah untuk main di YouTube, lebih ke sosmed aja sih kayak TikTok, apalagi untuk penjualan ya TikTok, FB dan marketplace aja sih di situ. Ke YouTube sendiri udah jarang kalau yang itu. Tapi itu kalau misalnya tukang bakso bisa di-add kan? Itu bisa jadi kalau dia udah buka My Business ya. Buka My Business nih, My Business juga bisa nge-add tuh di Maps, Google Maps itu bisa kita add juga. Jadi kalau tanda ads tuh misalkan kita buka Maps tuh, di situ kayak ada radar merah gitu. Oh ini apa? Mungkin kalau orang buka Maps, ini apa nih? Ya otomatis dia notice ya. Dia klik nih, oh ini tukang bakso. Nah kayak gitu. Oh itu bisa? Ya, itu bisa juga tukang bakso. Kalau dia lokasi ya. Sedangkan kalau ads ya dia bisa buka ini ya sosmed dan kayak gitu. Konten-konten TikTok sih untuk makanan menurut aku oke ya. Dengan influencer sih kalau sekarang influencer juga itu udah masuknya ke digital marketing. Berarti itu menjadi trend juga ya? Betul. Influencer, gitu, vlogger gitu. Iya. Jadi orang lebih mempercayai influencer, ya. Iya sekarang. Kalau buat kayak make up atau skincare gitu kan. Kalau makanan ke food blogger ya? Iya, kebetulan. Spill outfitnya kakak, nah kan gitu ya. Sekarang udah banyak ya, makanya di mana-mana, outfitnya sama. Sama itu Mas, kayaknya afiliator. Ya kan? Afiliator kayak meracuni orang, bukan afiliator yang yang kemarin tuh.
afiliator yang kayak dia meracuni orang-orang untuk beli baju betul. itu. Kayak sekarang kan kayak banyak ya akun IG atau akun TikTok yang khusus kayak racun Shopee, racun gitu kan. Nah kayak gitu, itu juga termasuk afiliator ya. Mungkin dia kayak buat kontennya doang, terus dia kan check out sendiri, dia auto cuan ya. Dia cuman bikin konten dari produk tersebut atau udah dapat dari si perusahaannya, dari si sellernya, itu dia bisa cuan juga di situ ya. Itu hebatnya. Ini ya sekarang digital ya. Digital, keren banget sih. Oh ya Mas, kalau misalkan ada case gini Mas, ada orang pribadi atau perusahaan mau nge-ads nih dengan budget 500.000 sebulan, menurut Mas bisa nggak sih? Atau nggak efektif atau gimana gitu? Facebook Facebook dulu ya? Kalau Facebook sih mungkin 500.000 sebulan agak kurang ya. Kenapa? Agak terlalu dikit ya? Karena untuk testing sendiri optimalnya ya untuk Google Ads, Facebook Ads ini optimal minimal bangetnya itu 50.000 sehari per adset ya. Biasanya kalau aku setting gitu ya per adset 50.000 sehari minimal. Sedangkan untuk optimalnya itu emang 100.000 sehari. Jadi kalau sebulan kan berarti 3 juta ya, 1.500.000. Sedangkan 500.000 ini kurang optimal sih kalau mau sebulan ya. Kayak gitu. Terus kalau untuk Google Ads tuh 500.000 sebulan berarti seharinya sekitar 15 ribuan ya. 15 sampai 20 ribu lah ya. Nah itu kan kalau Google tuh mainnya GSN ya, Google Search itu mainnya istilahnya orang nyari kita ya. Nyari kata kunci. Nyari kata kunci. Nah sedangkan per kata kunci itu ada CPC-nya tersendiri. CPC itu apa? CPC itu click per play. Jadi iklan kita sekali klik habis berapa sih gitu kan. Nah ada kadang per keyword itu bisa habis 2.000, bisa nyampe puluhan ribu juga gitu kan. Kalau misalkan kita tadi pasang budget 15.000 sehari, orang ngeklik, ya kan CPC-nya anggap 1.000, berarti orang cuman muat 15 klik doang ya. 15 klik udah. Jadi sehari 15 klik, sedangkan misalkan produk kita pakaian atau apapun yang search volume-nya tinggi banget itu nggak akan cukup lah. Bisa jadi kita running ads jam 7 pagi nih, jam 8 udah habis budget segitu kayak gitu. Berarti lebih cepat ke habis gitu ya? Iya betul. Bisa cuman nggak optimal aja betul, gitu. Kalau segitu sih. Facebook juga sama ya? Kurang optimal? Facebook kurang optimal kalau emang 500 sebulan ya gitu. Tapi 500.000 satu hari? Iya, 500.000 satu hari makin 5 adset ya? Iya, itu jos gitu kan? Iya gitu. Jadi sebagai digital atau ad specialist udah nggak pusing gitu ya? Iya betul. Kebanyakan expect-nya tuh budget 500.000 sebulan tuh udah gede. Mintanya cuma 5 juta gitu ya? Iya. Itu tuh emang kita capek hati gitu ya? Iya betul. Sebagai digital marketer gitu ya? Padahal untuk dapat data yang winning aja kan kita butuh A/B testing ya. A/B testing kan pasti budgetnya agak tinggi juga ya. Emang problematika untuk digital marketing apalagi yang pemula yang kan masuk ke perusahaan startup yang emang misalkan budgetnya masih kecil, ternyata pengennya gitu. Ini saya ada budget kan segini, pengen kayak gini. Nah kayak gitu, mungkin susahnya jadi marketing sih tantangannya ya. Jadi kita, bener-bener nih harus nyari keyword atau audiens yang benar-benar oke nih kayak gitu. Susahnya di situ sih. Oh gitu. Pesan dan kesan sebagai digital marketer atau kedepannya tren-tren apa yang Mas Malik bisa sarankan buat digital marketer Indonesia? Dia harus pelajari dulu banyak tools ya. Tools yang oke itu apa aja. Itu juga bisa jadi nilai plus ya untuk digital marketing sendiri di mata perusahaan. Terus kalau emang nggak punya budget nih buat belajar digital marketing, belajar otodidak gitu ya. Sekarang channel-channel di YouTube udah banyak, artikel juga udah banyak. Cuman yang kurangnya tadi di budgeting buat belajar sendiri. Mungkin kurangnya di situ. Bisa spend uang jajan kali ya. Betul. Di sini mau coba-coba itu mungkin nggak apa-apa ya. Atau ya kalau agak worry sih ya bisa aja belajar case-case di Google Help, pertanyaan-pertanyaan orang lain mengenai suatu masalah. Terus kalian juga baca tuh solusi-solusinya mereka seperti apa. Kayak gitu. Terus ya yang kedua semangat sih. Aja ya. Iya. Cuma kalau emang punya budget lebih ikut kursus itu udah oke banget sih. Sertifikasi. Betul. Kedua di jalan market tuh banyak banget ya peluangnya, luas banget nih ke depannya. Kayak kan betul. Kan lulusan SMA nih kebanyakan kan cari kerja ke pabrik seperti itu kan itu mungkin susah ya cari kerja. Sekarang untuk digital marketing sendiri nih banyak banget lokernya nih. Ini peluang besar banget nih buat teman-teman. Jadi kalau misalkan emang
mau terjun ke digital marketing belum terlambat sih. Karena digital marketing itu nggak bakal ada habisnya ya ke depan pun. Jadi emang dia masih berkembang terus. Jadi kita pintar-pintar aja di situ cari peluang gitu, seperti itu sih. Oke Mas Malik, terima kasih udah hadir di Possessive. Oke. Sehat selalu, sukses. Amin. Jaya. Jaya. Oke. Oke guys, thank you udah nonton hari ini. Udah cukup informasinya kan tentang digital marketing. Tunggu next video. See you. Bye bye.